Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMK Alma. Ruang hangat penuh hikmah dan inspirasi dari balik sekolah berbasis pondok pesantren. Podcast kali ini merupakan edisi spesial, yakni edisi Milad ke-14 SMKS Al-Mahrusyah. Saya Muhammad Ihsan Yahya. Hari ini kita kedatangan sosok yang sangat kita hormati, idola kami, guru kami, seorang pendidik sejati. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Mahrusyah sekaligus kepala sekolah pertama SMKS Al-Mahrusyah. Kiai Haji Melvin Zainul Ashikin atau yang hangat kita sapa Gus Melvin atau Gus Iing. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar Gus? Alhamdulillah pagi ini sudah ngopi itu semua sudah clear semuanya. Alhamdulillah. Kalau belum kena kopi itu yang masalah. Kalau sudah kena kopi alhamdulillah. Alhamdulillah. Semalam nonton Madrid napa boten Gus? Alhamdulillah dibantai 4-3. Alhamdulillah. Oke. Untuk memulai obrolan kita pada kali ini, dari data yang saya dapatkan SMK Al-Mahrusyah ini ada semenjak tahun 2011 nggih. Betul Gus? Mungkin boleh diceritakan bagaimana awal mula berdirinya SMK Mahrusyah. Ya, jadi awal berdirinya itu SMK itu emang pure atau murni dari beliau almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Imam Yahya Mahrus pengen mendirikan sekolah menengah kejuruan ataupun SMK. Pada waktu itu ada beberapa putra putri didik beliau, juga putra kandung beliau, keluarga dipanggil di dalam barat pada waktu itu atau sekarang di dalamnya Gus Izul, pondok Ar-Raudhah ya. Dikumpulkan ada sekitar 10 orang juga pada termasuk kepala lembaga formal yang ada di Al-Mahrusyah, kepala sekolah, kepala madrasah MTS, juga kepala madrasah aliyah pada waktu itu dipanggil untuk menyampaikan beliau, Mbah Imam ini menyampaikan keinginan beliau untuk mendirikan SMK. Pada waktu itu dengan ditentukan juga beliau menentukan apa jurusan-jurusannya yang nanti harus di jurusan-jurusan SMK. Beliau juga semua yang menentukan. Jadi berawal dari situlah beliau mendirikan cerita awalnya itu. Berarti untuk di awal mula pembentukan berarti masih zamannya Mbah Imam. Berarti beliau yang justru yang mempunyai inisiatif untuk mendirikan SMK itu ya beliau, bukan dari putra putri, bukan dari santri atau putra putri beliau yang kandung ataupun yang secara anak didik beliau, bukan, tapi memang beliau pure murni beliau yang ingin mendirikan SMK, inisiatif beliau sendiri. Di pada saat itu lembaga formal yang sudah ada itu apa berarti Gus? Pada waktu itu lembaga formal yang ada di Al-Mahrusyah hanya ada MTS sama madrasah aliyah saja. Madrasah aliyah. Pada waktu itu. Berarti sekitar berapa tahun? 14 tahun SMK berdiri. Mungkin ada bagaimana perjalanan di awal mula SMK itu dibangun, mungkin dari sejak peresmiannya, kan mungkin juga Gus Melvin selaku kepala sekolah pertama dari SMK Mahrusyah, mungkin bisa diceritakan Gus. Jadi setelah dikumpulkan beliau di dalam barat itu, beliau menyampaikan keinginan beliau untuk mendirikan SMK. Begitu juga beliau menentukan jurusan-jurusannya, juga beliau menentukan langsung kepala sekolahnya. Jadi kepala sekolahnya pada waktu itu langsung ditunjuk hasil rapat, hasil kumpulan musyawarahnya Mbah Imam dengan para putra
dengan para putra-putri beliau, putra-putri kandung maupun putra-putri didik beliau. Beliau menentukan dengan jurusan teknik jaringan komputer jaringan sama multimedia. Pada waktu itu hanya 2 saja. Begitu juga dia juga langsung memutuskan nanti langsung kepala sekolahnya Iing saja. Ya kami pada waktu itu ya tidak bisa bernegosiasi, tidak bisa bernegosiasi dengan lubah. Kok kenapa harus saya katanya? Saya nggak berani bilang gitu. Beliau sudah mengatakan ya sudah nanti jurusannya ini kepala sekolahnya Iing. Nah, pada waktu itu makanya dari beberapa tim yang dibentuk pada waktu itu oleh beliau Mbah Imam dibantu oleh beberapa kepala lembaga formal yang ada di Al-Mahrusyah, Pak Bus, Tanul Arifin pada waktu itu juga Pak ya Allah waktu itu kepala sekolahnya itu Pak Rofi'i apa siapa ya, kepala sekolah MTS pada waktu itu. Begitu juga sama Pak Huda yang akhir-akhirnya kami memanggil Pak Huda. Pada waktu itu beliau belum masih berkecimpung di Yayasan Al-Mahrusyah, tapi beliau aktif pada waktu itu sudah di Mahat Ali di Tribakti. Akhirnya kami tarik dan kami mulai memproses mulai dari izin pendirian dan izin operasional, kami memproses semuanya itu. Alhamdulillah untuk izin operasional pun juga ada beberapa permasalahan-permasalahan, tapi alhamdulillah semuanya lancar. Cuman untuk yang izin pendirian itu yang agak menjadi kendala pada waktu itu. Izin operasional yang menjadi kendala pada waktu itu hampir sampai baru 3 tahun. Untuk izin pendiriannya sudah selesai. Izin operasionalnya itu yang agak molor, agak lama sampai setelah mungkin 3 tahun baru itu selesai izin operasionalnya. Makanya pada tahun pertama untuk angkatan pertama, tamatan pertama SMK itu ijazahnya bukan ijazah Al-Mahrusyah. Oh, masih belum Mahrusyah? Belum. Ijazahnya itu masih pakai sekolah mana ya? SMK ya Allah, Taman Siswa apa itu kok saya lupa itu. Pakai ijazahnya Taman Siswa sekitar ada 30 orang atau 28 pada waktu itu. Ya kita harus mengambil langkah itu untuk menyelamatkan para anak-anak didik kami pada waktu itu, para siswa dan siswi. Kalau ini tidak dipindahkan ke sekolah, maka tidak akan keluar ijazahnya tersebut. Maka kami mengambil yang agak ekstrim semacam itu. Dan alhamdulillah kok yang sekolah yang kami tuju itu juga welcome. Juga menerima. Alhamdulillah ya keluarlah, walaupun ijazahnya itu atas nama sekolah lain. Namanya itu atas nama sekolah yang lain. Ya ini lika-liku lah yang ada, lika-liku pendiriannya sejarah yang ada di SMK Al-Mahrusyah. Ada sekitar berapa ya, 38 siswa atau berapa dengan 2 jurusan itu. Itu sudah putra-putri? Putra-putri sudah putra-putri yang luar biasa. Kalau nggak salah yang TKJ apa itu ya. Yang pertama angkatan lulusan pertama itu yang TKJ apa yang multimedia itu ceweknya cuma hanya 1 semuanya itu, ceweknya hanya ada 2 semuanya cowok semuanya. Kita juga bingung iki terus piye dalah wong wedok loro. Tapi alhamdulillah ala kulli hal. Semuanya awal-awal 3 tahun pertama ketika masih di Lirboyo itu ya kita masih begitu banyak pembenahan. Katanya ya bahasanya kita masih belajar terkait tentang SMK dan sebagainya lah, semacam itu. Berarti pada saat itu kan akhirnya Al-Mahrusyah sendiri punya 2 jenjang SMA sederajat, ada Madrasah Aliyah dan
SMK nggih Gus. Iya. Nah, apa yang menjadi keunikan dan kespesialan mungkin dari segenap wali santri atau dari santri Maharusia sendiri akhirnya memilih SMK dibandingkan aliyah? Kalau keunikannya apa berarti Gus? Jadi gini, kenapa dulu Mbah Imam itu ingin mendirikan SMK itu kenapa pada waktu itu? Ada sempat pertanyaan dari saya pada waktu itu, kenapa kok SMK? Kenapa kok tidak SMA pada waktu itu? Dengan SMA itu kan mungkin lebih umum daripada SMK yang itu terkhususkan dengan kejuruannya. Kata beliau bahwa santri harapan beliau santri itu ketika keluar dari pondok tidak hanya bisa mengaji, tidak hanya bisa mengolah kitab, tidak hanya bisa membaca kitab, tapi juga santri-santri ini paham tentang dunia teknologi, tentang siap untuk menghadapi kemajuan zaman, terutama di dalam bidang teknologi. Kami pada waktu itu Mbah Imam dawuh, aku gak kepengin santri metu saka pondok terus kuwi mau diremehkan hanya gara-gara tidak bisa mengetik, bahasanya semacam itu. Gaptek lagi Gus ya. Gaptek. Tidak bisa mengetik, bahasanya pada waktu itu. Ini bahasa pure murninya bahasanya Mbah Imam pada waktu itu. Saya nggak ingin anak-anak santri keluar dari pondok tidak bisa mengetik, bahasanya gitu. Istilah mengetik ini kan mungkin juga luas. Mengetik bisa pakai mesin ketik, ketik bisa dengan sekarang kalau dulu pakai mesin ketik, kalau sekarang dengan komputer, dengan laptop. Tapi akhirnya kan semuanya sekarang kalau tidak pakai laptop, tidak itu kan tidak selesai. Tidak bisa jalan, artinya kan semacam itu. Ini yang beliau inginkan. Nah, menjadi keunikan SMK dibanding dengan SMK yang lain, terutama adalah SMK yang non pesantren. Jadi di SMK pada waktu itu ya ingin juga mempelajari tentang ilmu agama, tapi juga mengetahui tentang perkembangan zaman, mengikuti tentang perkembangan zaman. Perkembangan zaman khususnya di bidang teknologi. Artinya santri ini ketika nanti di pondok juga mempelajari ilmu agama, juga mempelajari tentang dunia yang teknologi. Ketika keluar dari pondok ini diharapkan para santri ini benar-benar bisa beradaptasi dengan apa yang ada di luar dunia pesantren. Jadi tidak hanya nanti urusannya cuman mimpin tahlil, santri nanti mimpin tahlil, kalau santri Al-Mahrusiyah gak iso metu saka pondok, tidak iso mimpin tahlil, ya jangan boyong dulu ini ngisi-ngisi kalau gitu. Nah, tapi juga nanti bisa mimpin tahlil, juga bisa tentang ilmu agama, keluar pun ketika diberi tentang teknologi, beliau pun juga, para santri-santri ini juga siap. Itu menjadi kelebihan santri Al-Mahrusiyah atau SMK khususnya yang ada di bawah naungan pesantren dibandingkan dengan SMK yang non pesantren. Mungkin ini ada satu agak pertanyaan pribadi juga Gus. Mungkin kan kita ketahui Al-Mahrusiyah pada dulunya itu kan namanya Ibnu Rusdi. Ya. Apakah Mbah Imam sendiri memang dari segi pemikiran itu memang mengidolakan Ibnu Rusdi sehingga ada balance antara iptak dan pengetahuan dan ketakwaan itu Gus. Mungkin bisa diceritakan dari pengalaman. Ya bisa jadi semacam itu, tapi yang bisa jadi dari pemikiran beliau semacam itu dengan beberapa berita yang kami terima dari beberapa alumni yang ada di sekitar Kediri. Banyak para alumni ini menceritakan yang itu tidak diceritakan, tidak disampaikan oleh putra-putri beliau.
bahwa ada satu keinginan bahwa mempunyai satu pendidikan yang itu tidak hanya di bidang agama tapi juga di bidang teknologi, khususnya juga bidang otomotif dan sebagainya. Ada dulu pernah sampai ada satu alumni itu yang menceritakan pada kami bahwa Mbah Imam itu inginnya di pondok yang ada di Ngampel ini semua materinya itu pure untuk sekolah formalnya itu adalah di bidang non keagamaan bahasanya. Non keagamaan. Maksudnya non keagamaan gimana Pak, saya tanya? Ya nanti jurusannya otomotif, jurusannya teknologi dan sebagainya. Maka dulu sempat ada terlintas di pikiran Mbah Imam itu dulu sempat aku pengen gawe trek balapan kayak motor GP gitu. Di Ngampel pengen sampai membuat trek balapan itu memfasilitasi untuk otomotif itu sempat tersampaikan di beliau Mbah Imam sebelum beliau meninggal. Tapi yang pasti dengan nama Rusdi, Ibnu Rusdi, beliau itu tafaulan dengan abah beliau Mbah Yai Makhrus Ali. Karena Mbah Makhrus Ali itu kan dulu nama kecilnya adalah Rusdi. Nah, ketika membuat pondok Al-Mahrusiyah pada tahun 88, beliau tafaulan Ibnu Rusdi, anak laki-lakinya Pak Rusdi. Rasanya semacam itu, tapi dengan melihat di sekitarnya semua memakai istilah hidayatul mubtadiin, hidayatul mubtadiat pada waktu itu yang sudah ada. Nah, terus beliau mengganti namanya menjadi HM Putra. Pada tahun 2000 awal menjadi Al-Mahrusiyah. Jadi kembali lagi dari Ibnu Rusdi, HM Putra, kembali lagi ke Al-Mahrusiyah yang dinisbatkan kepada Mbah Yai Makhrus Ali. Macam itu. Ya, alhamdulillah memang kita pahami bahwasanya Mbah Imam sendiri memang begitu visionernya melihat atas perkembangan zaman yang ada, gimana santri itu bisa menghadapi zaman walaupun terpenjara dalam sebuah penjara suci, tapi tetap bisa mengikuti dari pola pikir yang ada di lingkungan masyarakat, Pak Gus. Sebenarnya kalau dikatakan terpenjara di penjara suci ini ya juga kurang tepat juga. Kurang tepat. Karena saya teringat dulu ketika ada seorang dai datang ke kita membuat acara di Al-Mahrusiyah. Pada waktu itu terus diajak, katanya para santri tidak mengikuti perkembangan zaman, katanya para santri tidak update tentang apa yang ada di dunia luar. Tapi ketika saya ngajak nyanyi lagunya siapa? Happy Asmara sama Deni Caknan, kok nyaut semua? Dari mana? Ya tidak juga. Makanya tidak juga ketika penjara suci atau pondok pesantren ini justru dikatakan sebagai mengkungkung atau menjadi penahan para santri-santri untuk menggali informasi-informasi yang ada di luar pesantren. Makanya sekarang pesantren-pesantri walaupun toh hidupnya tidak di dunia maya, tanpa dengan adanya pembatasan gadget dan sebagainya, tapi juga para santri sekarang luar biasa begitu update tentang dunia yang ada di luar, dunia maya pun juga aktif itu para santri. Jadi kalau saya mengatakan pondok pesantren ini sebagai pondok pesantren justru mematikan atau membunuh kreativitas, juga memotong informasi dari dunia luar, ini kurang pas, kurang tepat saya kira. Justru pondok pesantren juga memfasilitasi bagaimana para santri-santri ini
bisa menyalurkan bakat minatnya, juga membuat kreasi-kreasinya para santri-santri. Mungkin juga ya relevan dengan akhirnya SMK di zaman saat ini ketika memang beberapa dari tenaga pendidik juga akhirnya mulai mengaktifkan media sosial baik dari Instagram, YouTube, yang kita ketahui juga beberapa pondok pesantren Jawa Timur juga cukup sangat pesat dalam hal ini, Gus. Iya, itu dulu juga ketika awal-awal di SMK itu dulu kan beberapa bulan atau beberapa tahun awal tahun pertama itu kan tidak ada laptop dulu, belum diperbolehkan laptop. Tapi karena pada waktu itu harus adanya media pembelajaran yang berupa laptop mau tidak mau, dan itu menjadi perdebatan sengit. Ini boleh atau tidak laptop, ini boleh atau tidak laptop, nanti terus bagaimana teknisnya, bagaimana laptop. Ini terjadi perdebatan sengit di rapat yayasan pada waktu itu, dan alhamdulillah pada waktu itu saya kepala sekolah meyakinkan yayasan untuk insya Allah tidak ada teman-teman santri yang itu nanti bawa laptop ke pondok pesantren ke kamarnya masing-masing. Dan alhamdulillah saat ini kan laptop sampai sak telecek di teman-teman di kantor SMK itu semuanya bawa laptop sendiri-sendiri. Ya alhamdulillah. Berarti dengan adanya SMK Al-Marusyah ini sendiri, Gus, rencana untuk beberapa tahun ke depan ini bagaimana Marusyah bisa semakin berkembang lagi, khususnya lembaga formal SMK? Ya harapannya ke depan SMK ini kan saat ini baru ada empat jurusan ya. TKJ, broadcasting yang dulunya multimedia, terus ada pengelasan dan elektronika industri. Harapan kami itu SMK ini tidak hanya secara kuantitas meningkat, dengan kuantitas niki dengan banyaknya jurusan, dengan banyaknya siswa, tidak hanya dengan itu. Artinya ya ke depan pengen juga, karena kita niki pengen juga bisa menambah jurusan yang dulu sebenarnya juga diidamkan oleh beliau Mbak Imam, yaitu jurusan otomotif, entah itu mesin kecil ataupun mesin besar. Itu kita masih belum terwujudkan itu, karena memang beliau sendiri adalah secara hobi, bahasanya itu hobi beliau itu adalah otak-atik mesin gitu loh. Mbak Imam itu hobinya itu otak-atik mesin. Kalau beliau nganggur itu pasti ke satu temannya di daerah mana, ya Allah, dekatnya YN Kediri itu, daerah apa itu, kan ada bengkel di situ. Pasti beliau itu kalau cangkruk di daerah di bengkel itu pasti lama itu. Seneng dengan mesin, ya juga ingin cita-citanya itu bisa terwujudkan, membuat satu jurusan, menambah jurusan di jurusan mesin, entah itu besar ataupun kecil. Ini kan juga tidak hanya itu secara kuantitas, tapi juga harapan kami secara kualitas, mulai dari para pendidik juga dari para siswa ini bisa bertambah, tapi dengan catatan bahwa tidak di SMK khususnya di Al-Marusyah ini mempunyai satu etika, kode etik yang itu mempunyai kesepakatan bersama bagaimana bisa berkembang tapi tidak sampai merugikan dari lembaga yang lain. Kami tetap berusaha bagaimana para santri-santri, para siswa-siswi SMK Al-Marusyah ini meningkat secara kualitas juga. Jadi tidak hanya para guru-gurunya, juga para siswa-siswanya. Itu harapan kami. Ketika lulus
keluar dari pondok pesantren benar-benar menjadi yang sudah siap untuk di dunia industri maupun di dunia dakwah. Ini para santri. Untuk penutupan Gus, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada segenap siswa, alumni dan masyarakat sekitar tentang adanya SMK dan perannya dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Harapan kami dari para teman-teman santri, semua santri yang ada di Al-Mahrusiyah, mungkin khususnya juga yang ada di yang ini mengenyam pendidikan di sekolah menengah kejuruan ataupun SMK, bahwa harapan kami para santri ini benar-benar bisa mengamalkan apa yang telah dia dapat di pondok pesantren, baik itu ilmu agama maupun ilmu yang tentang ilmu teknologinya, ilmu yang dia dapat di sekolah formal di SMK. Jadi bisa menggabungkan antara ilmu agama dengan ilmu dunia, kalau bahasanya ilmu teknologi ini bisa menggabungkan, bisa mengkolaborasikan keduanya, insya Allah maka para santri-santri ini keluar dari pondok akan menjadi yang rijalun hakikiyun, seorang santri yang hakiki, yuzawwiju baina dzahir wal batin, seorang santri yang hakiki dia bisa menggabungkan antara ilmu agama dengan ilmu-ilmu sosial, dengan ilmu-ilmu interaksi, dengan ilmu-ilmu muamalah. Niki para santri, jadi harapan kami para ilmu agama tetap menjadi pegangan kehidupan, dan ilmu agama dan ilmu teknologi yang dia dapat ini untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman. Itu harapan kami. Alhamdulillah, obrolan kita hari ini bersama Gus Melvin sungguh penuh makna. Kita telah belajar banyak tentang perjuangan mendidik generasi, pentingnya akhlak, dan bagaimana pesantren bisa bersinergi dengan pendidikan formal. Kalau bisa saya tarik sebuah kesimpulan tadi, bahwasanya SMK hadir di tengah masyarakat ini berawal dari harapan dari Mbak Imam untuk santri diharapkan tak hanya bisa mengaji tapi paham dengan perkembangan zaman dan teknologi. Tadi disampaikan juga harapan dari Gus Melvin bahwasanya santri yang hakiki ini dapat menggabungkan kedua ilmu tersebut, baik ilmu agama atau ilmu dunia. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Ki Haji Melvin Zainul Asyikin atas waktu, ilmu dan nasihatnya yang begitu menginspirasi. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi bekal, motivasi dan penyemangat untuk kita semua, baik santri, siswa maupun pendidik, agar terus belajar dan berkarya dengan semangat keimanan dan pengetahuan. Saya Muhammad Ihsan Yahya, sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast SMK Alma. Jangan lupa subscribe dan like. Tempat berbagi cerita, ilmu, dan inspirasi dari lingkungan pendidikan berbasis pondok pesantren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.